Oke, baik pemirsa, kembali bersama dengan kami dalam program spesial Hot Issue minggu ini ya. Kali ini program kami agak terlambat tayang ya karena ada beberapa kendala di studio ini Bung Udin ya. Ya, dengan pengamat versi CBTV News Bung Udin ya yang hari ini sudah kembali hadir. Sehat ya Bung Udin ya? Alhamdulillah sehat. Itu ya. Oke, baik Bung Udin. Bung Udin, fenomena apa saja ini atau hot issue apa saja yang bisa kita angkat untuk mewakili kegiatan pada minggu yang lalu? Ya, memang dalam hot issue ini sedikit keterlambatan, memang banyak hal ya, termasuk adanya saya sebagai narasumber ada hajatan, jadi mohon maaf sekali karena Sabtu Minggu itu sudah benar-benar kesibukan yang luar biasa, sehingga baru hari ini saya bisa hadir. Dan untuk mengisi hot issue trending topik pada minggu ini, diantaranya adalah yang pertama itu fenomena tentang putus kontrak ya. Wow, masih tentang infrastruktur ini ya, hangat Probolinggo ini. Ya, kenapa harus putus kontrak nanti kita bahas. Yang kedua itu tentang intensifnya nih Komisi 3 luar biasa dalam mengawasi proyek-proyek ya, kegiatan dari plat merah ini. Luar biasa Komisi 3. Nanti kita juga akan ngebut ini Komisi 3 nih. Ya, kita bahas. Selanjutnya tentang ini pelantikan beberapa kepala dinas di Kota Probolinggo. Oh, sudah terjadi ya? Sudah nggak PLT lagi, tapi sudah definitif ini. Wow. Nanti kita juga ini terobosan juga ini kayaknya wali kota kita nih ya. Ya. Terus berikutnya tentang beberapa kali penolakan tentang peraturan bupati ya, peraturan bupati nomor 58 2021 ya tentang syarat calon kepala desa. Oh, di Kabupaten Probolinggo. Di Kabupaten Probolinggo. Lagi rame ini dibincangkan ini ya. Jadi ada yang demo, ada yang pakai judicial review, ada yang gugat. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Luar biasa. Probolinggo kota dan kabupaten ini hidup ya. Masyarakatnya, demokrasinya semakin luar biasa. Dinamikanya luar biasa. Luar biasa Demokrasi di Probolinggo dan kabupaten ya. Cuma yang luar biasanya tetap kondusif meskipun bagaimana. Itulah warga Probolinggo baik kota maupun kabupaten. Jadi walaupun sudah rame-rame seperti apapun tetap kondusif. Ya, karena juga kota santri. Terarah ya betul ya. Ada kritik, ada demo, tapi jurusnya ke situ, enggak kemana-mana. Iya. Ini luar biasa Probolinggo ya. Tetap pertahankan. Karena punya jiwa santri. Jiwa santri luar biasa. Oke, baik Bung Udin. Sebagai pengamat ya, tadi sudah bicara satu tentang fenomena putus kontrak ya. Ini artinya kan seorang pemenang sudah di launching proyeknya, ikut tender, ada biaya yang keluar, terus kenapa harus putus kontrak? Jadi begini, jadi rata-rata yang putus kontrak itu adalah dari kontraktor yang tidak siap. Tidak siap. Ya, kalau siap pasti selesai ya kan. Ini mereka sudah ikut rela ya, dijadikan pemenang. Ini juga mereka keluar biaya loh. Tapi di saat dia dikasih pekerjaan sudah yang dimenangkan itu, ternyata nggak siap untuk menyelesaikan. Nah, di dokumen kontrak itu kan ada batas waktu, misalnya 90 hari. Nah, kan begitu. Nah, 90 hari ini tentunya di dokumen kontrak itu apabila ada disebutkan bisa ditambah lagi, tapi dengan syarat ada denda. Ada denda. Cuma karena rata-rata yang sudah tidak sesuai dengan jadwalnya itu putus kontrak, mereka sudah tidak mampu. Ya karena di saat mereka menawar gitu ya, itu keluar dari HPS-nya jauh turun sekali. Nah, ini kan juga satu persoalan yang perlu dijadikan terobosan oleh pemerintah pusat tentunya, karena kan menurut dengan perpresnya kan tentang pengadaan barang dan jasa. Nah, sementara di ULP atau di panitia lelang itu kan nggak bisa membatasi bahwa penawar itu dibatasi minimal sekian, nggak bisa. Regulasi tidak menyebutkan seperti itu. Nah, sehingga ya kontraktor itu suka-suka sih nawarnya. Yang penting bisa menang. Yang penting bisa menang, ancuran-ancuran juga bisa menang. Fenomenanya siapa yang paling hebat nawar itu dia pemenang. Paling hebat, paling murah ya. Akhirnya yang dirugikan masyarakat. Yang mestinya bisa dinikmati nggak bisa dinikmati. Nah, ini perlu dicarikan solusi yang terbaik. Ya tentunya kan ada mungkin ada perwali nanti. Asosiasi pemerintah kota, kan begitu loh, se-Indonesia. Atau asosiasi pemerintah kabupaten se-Indonesia itu bisa disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri kan gitu. Untuk disampaikan kepada presiden untuk bikin perpres supaya
bagaimana kontraktor atau rekanan ini nawarnya nggak hancur-hancuran gitu. Ada regulasi sehingga putus kontrak itu bisa diantisipasi lah, nggak sampai putus kontrak. Rakyat lagi yang rugi nih. Rakyat lagi sepakem-pakemnya rem nih, ya, karena DPRD juga nggak bisa ngerem tentang penawaran gitu loh ya. Karena bukan di ranahnya juga kan. Nah, DPRD ini hanya mengawasi di kegiatannya karena salah satu adalah pengawasan ya. Pengawasan ya di situ. Oke, luar biasa Bung Udin. Oke, baik Bung Udin, nomor 2 tadi sudah disampaikan intensifnya cukup tinggi curahnya. Makanya ini nyambung nih. Dari yang pertama yang kedua dalam pengawasan proyek plat merah di Kota Saya ini hormat nih kepada kawan-kawan Komisi 3, hormat ya, intensif sekali nih dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Bertubi-tubi. Yang pertama tentang Pasar Baru. Pasar Baru itu sudah sampai disidak 2 kali, di RDP sampai panas. Gitu. Sampai gebrak-gebrak meja. Ya itu nggak salah. Jadi walaupun pada saat CB News menyiarkan tentang RDP Komisi 3 yang juga memanggil pihak rekanan, ini banyak yang japri ke saya, menyampaikan bahwa itu bukan kewenangan DPRD. DPRD itu hanya punya kewenangan untuk mengawasi pemerintah daerah. Enggak juga, saya bilang itu salah, pemahaman yang salah. Jadi DPRD ini punya kewenangan keleluasaan dalam hal mengawasi selama itu kegiatan dari APBD. Karena salah satu fungsi pengawasan adalah mengawasi kegiatan yang bersumber dari APBD, dari Perda, karena APBD adalah Perda. Nah, kepada rekanan wajar dong seorang teman-teman anggota Komisi 3 itu mengawasi detail ya, mengawasi betul perjalanan dari sebuah pekerjaan proyek Pasar Baru, karena itu untuk kepentingan masyarakat. Nggak salah, nggak ada yang salah. Ya mungkin kepada kawan-kawan yang misalnya ingin diskusi bareng, enak lah bahwa DPRD sampai sejauh mana sih kewenangannya. Nah ini kan kita nanti bisa nggak sambil ngopi kita diskusi, karena kalau menurut saya, karena pengalaman saya juga sebagai anggota DPRD, kita nggak ada batasan untuk manggil siapa, untuk mengundang siapa. Contoh di era saya itu saya mengundang Kapolres pernah, bahkan mengundang wali kota pernah. Jadi komisi itu bisa mengundang wali kota, gitu loh. Jadi kita ini nggak dibatasin, selama itu untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat boleh, nggak ada larangan. Nah untuk yang Pasar Baru ini sudah ditemukan sesuatu yang harus diselesaikan, yang harus disempurnakan. Ini sampai RDP kemarin tidak disempurnakan, artinya tidak menyesuaikan dengan spek. Nah baru setelah panas di RDP Komisi 3 dengan rekanannya juga, di situ juga ada PPKOM-nya, barulah pihak rekanan itu akan bersikeras untuk menuruti apa yang dimaui oleh Komisi 3 tentang apa yang direkomendasikan. Iya, direkomendasikan ada 5 kalau nggak salah waktu itu, supaya tepat waktu dengan kualitas yang baik sesuai dengan spesifikasi. Nah, jangan sampai putus kontrak. Jangan sampai putus kontrak gitu loh. Kalau putus kontrak rakyat lagi yang rugi. Kalau rekanan cukup blacklist saja. Tapi rakyatnya yang sengsara nggak masuk ke dalam pasar, kan begitu. Luar biasa teman-teman. Nah termasuk kemarin Komisi 3 ya kan mencari kantornya perwakilan Jargas, kontraktor pelaksana Jargas. Ini kan susah banget carinya, sampai mutar-muter katanya. Nggak ada papan namanya. Nggak ada papan nama. Nah ini kan dari pihak Pemkot nih, pihak perekonomian, tolong dong itu perwakilan dari pelaksana kegiatan Jargas suruh pasang papan nama biar jelas bila masyarakat ada keluhan-keluhan tuh bisa datang. Misalnya sisa-sisa galian yang kira-kira sudah tidak sesuai, itu masyarakat bisa datang di kantornya. Nah ngapain juga nggak ngasih papan nama, mestinya juga ada papan nama, namanya juga kantor kontraktor kan. Luar biasa. Komisi 3 remnya pakem. Mudah-mudahan itu tadi kemarin saya sampaikan, minyak remnya nggak habis sehingga tetap pakem gitu ya. Intensifnya cukup tinggi ya. Iya. Dalam pengawasan proyek plat merah di Kota Probolinggo. Luar biasa. Mencegah ini. Iya, pencegah. Preventif. Jadi Komisi 3 ini preventif langkahnya. Supaya tidak anggaran paling banyak di situ. Supaya tidak terjadi korupsi lagi. Luar biasa. Baik Bung Udin, kemudian ada pelantikan apa saja beberapa kepala dinas ini? Ya, yang mana saja? Beberapa tahun yang lalu saya melihat, saya membaca memang ada pelantikan yang saya tahu tuh
ada 4 yang dilantik. Cuma yang jadi sorotan saya itu memang di 2 dinas ya. Yang pertama itu dinas Kominfo, yang kedua dinas perizinan modal. Ya, penanaman modal PTSP dan Naker. Karena 2 dinas ini kan asesmennya luar biasa. Asesmen itu di Kominfo sudah muncul bocoran waktu itu kan bahwa nilai terbaik itu Mas Pujo, ya kan. Selamat untuk Kepala Dinas Kominfo yang baru. Mas Pujo, selamat menunaikan kewajiban amanah insyaallah. Yang kedua Camat Mayangan nih Mas Abbas ya. Bung Abbas. Nah, ini sudah dilantik menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta dan Naker ya. Itu sudah definitif. Artinya sudah bisa melangkah, punya kewenangan yang definitif juga. Selamat Mas Abbas, mudah-mudahan bisa mengembangkan amanah ini dengan baik dan bisa membawa perizinan lebih baik dan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Banyak perizinan yang tertunda ini kayaknya ya, supaya menjadi tanggung jawab. Ya, memang tanggung jawabnya besar nih ke depan karena di perizinan sendiri itu kan bersinergi dengan PU tentang ada perubahan dari IMB ya menjadi PBG, dari IPA jadi KPPR. Ini keterkaitan dengan peraturan pemerintah yang baru, regulasi yang baru yang masih belum dibuat sampai sekarang, perwali dan perdanya. Nah, ini tugas dari Mas Abbas ini untuk bersama-sama dengan Dinas PU supaya pelayanan kepada masyarakat tidak mandek. Itu yang terpenting. Selamat atas nama CB News dan keluarga besar mengucapkan selamat bertugas kepada bapak-bapak kepala dinas yang baru dilantik oleh wali kota langsung ya? Enggak, yang dilantik oleh sekdanya waktu itu. Oh, sekda. Ya, oke. Ini terobosan ini kayaknya Pak Wali ini. Ya, terobosan. Mudah-mudahan dengan dilantiknya pejabat yang baru ini kan rotasi karir, PLT ini dijadikan kepala dinas semua ini. Ya, mudah-mudahan jadi menghindari PLT lah karena PLT itu kewenangannya juga terbatas, tidak seperti definitif. Nah, ini kan mudah-mudahan angin segar ya, angin yang baik kepada pejabat di lingkungan Pemkot Probolinggo, ada rotasi karir ya di birokrasi yang berjalan. Nah, gitu. Oke, baik Bu Mudin, luar biasa ya. Kemudian ada apa dengan penolakan peraturan bupati ya tentang pemilihan regulasi pemilihan kepala desa di Kabupaten Probolinggo? Ya, sebelumnya memang ada beberapa kejadian-kejadian dari Abdesi ya, juga asosiasi ya. Muncul juga gugatan dari kawan-kawan LSM Lira Kabupaten Probolinggo terhadap peraturan bupati diuji ya. Diuji di Mahkamah Agung di judicial review. Itu langkah yang tepat karena profesional dengan judicial review ini itu nanti akan jelas dari Mahkamah Agung Perbup ini bisa dilaksanakan atau tidak. Nah gitu. Jadi kalau ini bisa dilaksanakan maka mau tidak mau apa yang sudah dijadikan Perbup harus dilaksanakan. Tapi kalau nanti ada review ternyata ada yang perlu dikoreksi dan perlu dirubah, harus dirubah karena itu sudah keputusan hakim, keputusan Mahkamah Agung harus dilaksanakan gitu. Terutama tentang masalah yang ditolak itu kan masalah syarat tentang vaksin ya. Vaksin kedua itu dijadikan syarat untuk menjadi calon kepala desa. Nah, ini ada regulasi ya yang mengatur itu ya. Ini kan dari Mas Samsudin selaku Bupati Lira kan menyatakan bahwa dasar hukumnya apa? Kan begitu pertanyaannya. Kok diikut sertakan? Nah, kok itu itu diskresi. Nah, ini harus dijelaskan nih pada saat di Mahkamah Agung oleh pihak pemerintah kabupaten bahwa syarat itu masuk karena cantolan hukumnya apa nih dasar hukumnya. Karena saya pernah melihat di medsos itu dan juga di beberapa media ya di TV bahwa dari Kementerian Kesehatan itu sempat menyatakan bahwa sertifikat vaksin itu bukan untuk dijadikan syarat administrasi apapun. Nah, ini kan juga akan jadi patokan juga kan bahwa dari Kementerian Kesehatan seperti itu. Nah, ini perlu diuji. Makanya langkah LSM Lira Kabupaten ini langkah yang benar. Ini menguji sebuah regulasi
dan juga supaya nggak salah tafsir. Ya, Perbup ini ditandatangani oleh PLT Bupati kan begitu ya. Nah, sementara di konsideran dasar hukumnya tidak menyebutkan tentang penunjukan PLT Bupati. Semuanya perlu diuji. Nah, monggo setiap warga negara itu punya hak untuk menguji. Namanya judicial review untuk uji materi di Mahkamah Agung. Itu sah-sah saja, nggak ada yang salah, bahkan langkah yang cerdas. Karena akan menghasilkan sesuatu yang secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. Iya, gitu di situ. Daripada demo-demo terus tanpa action di ranah hukum, karena itu menyangkut dengan sebuah regulasi, itu lebih langkah yang cerdas itu adalah dengan judicial review. Oke. Selamat juga ini buat teman-teman penggiat LSM Lira ya, Kabupaten Probolinggo. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dalam tayangan Hot Issue ya, ke-14. yang ke-14. Cukup ini ya? Cukup ya. Ini mau musim hujan ini, Probolinggo juga harus waspada ya? Iya, semuanya harus waspada karena namanya cuaca ini kan tidak menentu. Nah, ini apalagi banyak lubang-lubang ini jalan. Wah, lubang-lubang ini juga jadi perhatian khusus. Mudah-mudahan di RDP yang datang ini sudah bisa benar-benar pihak pelaksana kegiatan Jargas mematuhi rekomendasi dari Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo. Gitu ya. Oke, baik Pemudin, terima kasih. Selaku pengamat versi CB News ya yang sudah luar biasa memberikan informasi ya kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua tentunya. Cukup Pemudin ya? Cukup ya. Demikianlah laporan kami dari Probolinggo. Saya Luis Haryona dan editor Muhammad Abdullah. Saya Safiuddin Air. CB News untuk kita semua.